memang beda. Appoint him as Minister, Commander of the Army. Tengku Muhammad Hasan Ditiro merupakan keturunan dari keluarga ulama pahlawan Aceh, yaitu Tengku Cik Ditiro. Hasan Tiro lahir di Pidi Aceh pada 25 September 1925. Kala berada di New York pada 1953, Hasan Tiro mengumumkan dirinya sebagai Menteri Luar Negeri untuk Gerakan Darul Islam di bawah kendali Tengku Daud Bera. Dianggap pemberontak, Hasan Tiro mendekam di penjara Ellis Island di New York. Gerakan Darul Islam pun ditumpas oleh Bung Karno dan Aceh menerima otonomi khusus pada tahun 1962. Pada tahun 70-an, Hasan Tiro yang telah kembali ke Aceh merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat di bawah kendali Soeharto. Ia merasa Orde Baru terlalu sentralistik. Ia lantas mulai mengorganisir kembali mantan pemberontak Darul Islam dan mendirikan Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976. Karena ingin memisahkan diri dari Indonesia, GAM melancarkan serangan gerilya terhadap militer dan polisi Indonesia. GAM lantas diburu. Pada tahun 1977, Hasan Tiro melarikan diri ke Malaysia. Hasan Tiro kemudian menetap di Stockholm, Swedia sejak tahun 1980. Dari Swedia, Hasan Tiro menjalankan misi GAM di Aceh. Pasca tsunami Aceh pada tahun 2004, pemerintah Republik Indonesia dan GAM ingin mengadakan gencatan senjata dengan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari sebagai fasilitator. Rangkaian perundingan damai pun digelar di Finlandia. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Republik Indonesia sepakat berdamai dengan menandatangani perjanjian di Helsinki, Finlandia. Barulah pada tahun 2008, setelah 30 tahun meninggalkan Aceh, Hasan Tiro kembali ke Indonesia. Pada 2 Juni 2010, Hasan Tiro dianugerahi kewarganegaraan Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Keesokan harinya, Hasan Tiro meninggal dunia. Bapak bisa jelaskan apa sih sebetulnya peran Bapak dalam Aceh Merdeka mungkin pada awalnya dulu tahun 76? Sebetulnya saya masuk salah seorang pendiri daripada Gerakan Aceh Merdeka di tahun 1976 bersama-sama dengan Tengku Hasan Muhammad Ditiro, jadi Menteri Pendidikan dan Penerangan di awal-awal Aceh Merdeka di tahun 1976.
Dan apa yang menyebabkan Bapak, mungkin bisa cerita sedikit awalnya gitu. Iya. Bapak bisa terjun ke sana itu seperti apa, dan kemudian apa saja yang Bapak lakukan? Iya. Sebetulnya pada mulanya itu ya saya tidak mengenal Tengku Hasan Muhammaditiro, tetapi saya mengenal kawan daripada Tengku Hasan Muhammaditiro, kawan saya kebetulan. Dr. Mokhtar Yahya Hasbi memperkenalkan sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Tengku Hasan Muhammaditiro yang berjudul Aceh wa Mata Dunia. Yang artinya itu Aceh di mata dunia. Itu ditulis dalam bahasa Aceh. Memang itu di dalam buku itu menggambarkan bagaimana seorang Aceh itu kira-kira jati dirinya, apa yang harus dipikirkan sebagai seorang Aceh. Ya. Jadi seolah-olah Aceh itu nomor satu di dunia begitu kira-kira. Pusat dunia itu seolah-olah itu di Aceh begitu. Jadi bagaimana kita memikirkan untuk memajukan Aceh, untuk memajukan dan sebagai seorang Aceh di dalam dunia internasional. Dan itu yang akhirnya Bapak ambil? Iya, itu yang menyadarkan saya bahwa rupanya Aceh ini sebagai satu bangsa yang besar di dunia. Ya, saya bukan sejarawan, tetapi membaca itu artinya menggugah semangat saya sehingga kalau begitu saya sebagai seorang anak bangsa ya saya ikut aja lah begitu. Ya, saya sebagai orang yang memang buta politik ya saya ikutlah begitu. Nah, kemudian pada akhirnya Bapak bisa sampai ke Swedia gitu. Oh ya, itu prosesnya agak lama. Jadi selama saya di hutan, jadi kebetulan dari oleh Aceh Merdeka, oleh Tengku Hasan Muhammaditiro, saya diumumkan sebagai salah seorang daripada anggota kabinet. Otomatis saya nggak bisa lagi sudah jadi orang buronan jadinya. Jadi saya berfungsi sebagai Menteri Pendidikan itu ya banyak membuat brosur-brosur kita bawa mesin stensil, mesin type ke dalam hutan gitu. Sampai saya 3 tahun di hutan, jadi saya kebetulan sakit, saya kena tembak, saya kena malaria, jadi saya dari 65 kilo waktu saya masuk ke hutan, saya keluar dari sudah 3 tahun itu saya tinggal 45 kilo saja. Oh, turun 20 kilo. Okay. Iya, jadi saya dari hutan keluar dengan bot kecil, kami 5 orang sampai ke Malaysia, sampai ke Penang. Jadi di situ saya kira-kira 4 hari 4 malam hanya minum air 1 hari pertama saja. Selebihnya nggak ada minum, nggak ada makan. Sampai di Penang, ya jadi saya mencari kontak di sana macam mana. Jadi saya terkatung-katung di sana 8 bulan. Jadi saya pikir badan saya fisik yang begitu lemah. Jadi saya alhamdulillah dapat kontak dengan Indonesia, dengan Nation High Commissioner for Refugee di Kuala Lumpur. Mereka menolong mencarikan artinya negara ketiga. Jadi saya dikirim ke Sweden. Yang saya baca juga adalah Bapak ketika di Swedia mendapatkan beasiswa ya, dan hidupnya pun karena beasiswa itu pula konon Bapak bisa mendatangkan yang lain. Apa iya, Pak? Benar, ke Sweden itu memang saya nggak ada apa-apa keluar dari hutan lah. Jadi saya hanya baju 1 pasang. Jadi saya mendapat pendidikan kedokteran. Iya, mula-mula pendidikan bahasa, kemudian diteruskan untuk mendapat license atau izin untuk bekerja sebagai dokter di Sweden. Tapi berarti Bapak selama masa itu belum ada hubungan dengan yang lain ya, termasuk Hasan-Ditiro sendiri? Iya, jadi masa pertama itu sambil saya belajar, saya juga membuat hubungan tentu saja saya mencari hubungan di mana Tengku Hasan-Ditiro, karena masa itu kita sudah beliau sudah lebih dulu berangkat ke luar negeri. Itu makanya 1 tahun, salah satu alasan itu juga mencari beliau di mana beliau sekarang. Karena beliau janjinya dulu mula-mula waktu pergi itu janjinya 3 bulan, paling cepat 3 bulan, paling lama setahun. Ternyata
Paling cepat 3 bulan, paling lama 6 bulan. Tiba-tiba sudah lebih dari setahun, beliau tidak kembali, jadi semua jadi risau. Kenapa? Kemana beliau? Begitu. Jadi itu waktu masih di Aceh ya Pak ya? Iya, waktu di Aceh itu. Jadi saya termasuk yang dikirimkan oleh kawan-kawan untuk mencari di mana Tengku Hasan sekarang. Jadi sampainya saya di Sweden, saya mencari tahu di mana beliau. Ya, terus saya mendapat hubungan dengan beliau kembali, sehingga beliau saya ajak datang ke Sweden. Nah, kemudian juga mendatangkan yang lain ya, hingga akhirnya iya, ada jadi masa itu beliau tanya bagaimana apanya itu memang sudah ada dalam pembicaraan saya dengan ketua UNHCR yang ada di Kuala Lumpur waktu itu. Dia tanya lagi berapa kira-kira ada orang yang di luar orang-orang mereka yang ada di sini. Di mana saya bilang ya kira-kira mungkin ada 3.000 gitu. Memang cukup banyak Kak, orang-orang yang datang ke sana ilegal ke Malaysia. Itu ada yang dikerja kontrak atau di bangunan-bangunan. Itu semua ada, dari Aceh. Iya, ada yang kerja memetik buah-buah dikirim ke kelapa sawit, membersihkan begitu. Jadi banyak di dalam-dalam. Oke, berarti intinya sebetulnya atas prakarsa Bapak ya pada awalnya sehingga akhirnya bisa berkumpul semua di Swedia. Benar, jadi itu pertama sekali memang seperti saya katakan tadi, di dunia ini belum ada yang meminta artinya Indonesia. Pada waktu itu saya yang pertama meminta suaka politik yang mendapat kontak dengan Indonesia. Jadi pernyataan saya itu saya beritahukan kepada kepada Tengku Hasan. Begitu saya berjumpa dengan beliau. 78 degrees. Commander of the Army. Nah, tadi Bapak kan juga sempat menyebut tentang itu sendiri ya. Apa sih sebetulnya peran dia di awal gerakan Aceh Merdeka itu? Peranan dia timbul sebetulnya. Kalau kita cerita mengenai peranan daripada sebetulnya sesudah kita artinya sampainya saya di Sweden pada masa itu sudah 3 tahun ini Aceh Merdeka berjalan. Sebenarnya Aceh Merdeka waktu itu sudah dalam taraf mundur sekali. Sebetulnya di angkatan 76 itu sebetulnya dia dimasukkan di dalam daftar menteri kabinet, di dalam kabinet itu sebagai menteri negara. Sebetulnya menteri negara itu menteri non portfolio, maksudnya tidak ada yang jabatan khusus sebetulnya, karena dia di luar negeri, dia dan dia sebagai menteri negara itu. Belakangan dia ditugaskan sebagai urusan untuk PBB. Abang dia sebagai menteri perdagangan gitu. Mereka tidak pernah pulang ke Aceh sebetulnya. Mereka lahirnya di Singapura dan juga besarnya di Singapura. Tidak pernah tinggal di Aceh ataupun aktif di Aceh. Orang tua dia namanya, maka dia orang merupakan muhajirin yang pertama waktu Belanda sudah hijrah ke Malaysia dari Aceh, asal dari Aceh. Begitu juga Tengku Hasan masa dia tinggal di Amerika, dia kalau pulang ke Asia Tenggara ini, maksudnya ke Aceh, ke mana, ke Thailand, ke mana. Jadi dia singgah di Singapura, dia gunakan juga fungsi atau kedudukan sebagai perantara untuk cari apa-apa begitu. Itu peranannya sebenarnya. Jadi dalam Aceh Merdeka ini, dia juga sebetulnya seperti itu juga. Jadi sebagai perantara urusan kita keluar ke dalam, dia yang kedudukan itu posisinya sangat ideal untuk itu. Sampai akhirnya Bapak malah memutuskan cari suaka di UNHCR, berarti merasa tidak ditolong dengan. Iya, begitulah dia bawa saya ambil saya dari Penang, bawa saya ke Kuala Lumpur, sudah itu dia pergi lagi, tinggalkan saya di situ. Mau hidup macam mana, kita kerja nggak ada, duit nggak ada. Sampai saya pernah jualan telur makcik sana kemari begitu. Dan itu banyak yang diperlakukan seperti itu atau hanya Bapak?
Oh, semua masa yang itu datang atau ya masing-masing apa namanya itu mencari jalan sendiri-sendiri. Jadi yang saya bilang ada 3.000 orang di Malaysia itu, ya itu banyak yang pelarian-pelarian yang sendiri mencari jalan sendiri-sendiri. Oke, berarti peran dia ketika itu kurang berjalan kalau Tidak, tidak berjalan, tidak ada berjalan sama sekali. Jadi orang ini masing-masing ada yang kerja kontrak, ada yang kerja di kebun. Jadi masa itu pun dia sendiri, nggak ada satu organisasi yang benar-benar di bawah dia masa itu ya. Kemudian kalau mengenai tadi kan Bapak menceritakan bahwa tidak ada yang mendapatkan pendidikan militer gitu, tapi kemudian ada yang saya baca bahwa dicari anak muda kemudian dikirim ke Libya, itu sebetulnya gimana Pak? Ya, jadi karena dari ceritanya tadi memang sejarahnya itu kita itu sudah mengalami kemunduran. Saya diangkat sebagai juga wakil Menteri Luar Negeri sampai rupanya jadi kebetulan ada satu orang kawan saya yang orang Libya, dokter Libya, kawan saya yang sama-sama rupanya sekolah di Stockholm. Kebetulan mereka juga mempunyai mungkin interest yang sama, jadi mereka bantu kita. Tapi sebelum itu memang Libya masa itu sudah membantu juga orang-orang seperti orang-orang Moro, orang yang jadi ini bukan kami pertama yang dia bantu. Parlimen persetujuan untuk boleh tiap orang kita dikirim ke Libya dibantu. Itu sudah 85 kebetulan. Lepas itu terjadi konflik di dalam internal GAM sendiri. Ya saya berpisah dengan mereka. Jadi selepas itu saya nggak tahu lagi orang yang berapa yang dikirim, semuanya di bawah peranan daripada. Jadi orang-orang semua itu yang pergi ke Libya tidak pernah menengok saya. Tidak tahu bahwa yang mengurus Libya itu saya. Mereka Iya, begitu. Bapak tadi sempat menyinggung bahwa akhirnya Bapak berpisah dengan mereka. Sebetulnya apa sih yang menyebabkan perbedaan itu? Sebetulnya perbedaan tidak begitu alasannya tidak begitu kuat sebetulnya. Kami itu hanya perbedaan ya teknik pelaksanaan di lapangan gitu kita bilang ya. Nggak cocok secara personal. Iya, jadi sebetulnya mula-mulanya itu perpecahannya itu sebenarnya begini, kita dulu kan masih datang pertama sekali itu kan belum establish lagi. Establish maksudnya belum. Iya. Benar-benar berdiri dengan baik. Iya, saya masih sekolah. Ya dari duit sekolah itu kita sumbangkan juga untuk masyarakat, untuk perjuangan maksudnya ya kan. Jadi masa itu Tunku Hasan sendiri begitu juga. Mulanya Tunku Hasan itu tinggal dengan saya. Karena belum ada yang lain-lain belum datang. Iya, dan Bapak yang mengundang ya? Iya, jadi 1,5 tahun beliau tinggal dengan saya itu. Saya yang membayar beliau. Iya. Jadi begitu beliau mereka datang, jadi mereka meminta supaya Tunku Hasan tinggal bersama dengan mereka. Saya boleh aja, saya bilang nggak ada masalah kan. Nah, itu terserah kepada Tunku Hasan sendiri. Ya. Jadi Tunku Hasan bersedia untuk tinggal, pindah dari tempat saya ke tempat mereka. Jadi antaranya itu ya Tunku Jamil namanya, Syarif begitu, maksud orang-orang yang keluarga daripada Dr. Zaini. Jadi Tunku Hasan sendiri meminta kepada saya supaya carilah satu rumah sebagai kantor kita. Jadi saya, ini kan biasa. Jadi saya pun, karena saya kebetulan yang sudah sedikit established di sana, saya sudah ada gaji, sudah ada kerja, jadi otomatis kalau mencari rumah itu kan mesti orang yang ada income. Jadi saya lah yang menjamin semua itu untuk mendapat jadi sudah dapat rumah. Jadi waktu sudah dapat rumah untuk yang sesuai untuk jadi kantor gitu, untuk jadi sekretariat kita. Jadi pas hari mau pindah ke tempat tadi itu, rupanya keluarga yang dari Dr. Zaini tidak setuju kalau Tunku Hasan pindah ke sekretariat, karena Tunku Hasan minta seperti kami di hutan dulu,
saya sebagai sekretaris merakap sebagai sekretaris negara membantu beliau dalam surat menyurat administrasi. Jadi beliau juga minta supaya saya tinggal di tempat dia juga, di tempat kantor itu. Bilang, maka kita dulu setiap Sabtu Minggu itu kita buat rapat-rapat, maksudnya pertemuan. Jadi kalau sebelum ada ini sekretariat tadi, kita rapat-rapat itu di rumah-rumah kawan-kawan. Jadi pindah-pindah begitu. Jadi sebahagian dari kawan-kawan ini bilang, kalau kita buat sekarang, kalau ada sekretariat begini, kita buat di sekretariat saja. Jangan dibuat di rumah-rumah lagi. Jadi sebagian berpendapat demikian, supaya memang mesti ada sekretariat. Yang sebagian lagi tidak. Teruskan seperti biasa. Tunku tadi dikekalakan dalam keluarga Dr. Zaini, dan rapat-rapatnya nanti dibuat juga bergiliran gitu. Jadi hanya karena perbedaan itu? Ya itu perbedaannya, jadi sebagian kalau tidak dibuat ini sekretariat tadi, kami tidak mau lagi datang ke rapat-rapat. Ini terbagi dua kelompok. Yang satu mempertahankan ini mesti ada sekretariat, itu mesti pindah ke sana, saya pindah ke tempat itu, sehingga itu jadi besar rupanya. 78 degrees? I love it. Kopiko 78 degrees. Ketika berpisah itu, maaf nih Pak, Bapak dipecat atau mengundurkan diri Pak? Saya tidak dipecat, tidak mengundurkan diri. Pindah aja. Tetapi saya tidak diberitahu lagi di mana Tengku berada. Kalau saya tanya, kan tadi ada kita bilang rapat ya tiap minggu. Saya selalu tanya, Tengku sudah keluar negeri, nggak ada di tempat katanya. Itu Bapak kayak dimusuhin ya Pak? Iya, karena orang ini menuduh saya sebagai dalang yang memisahkan Tengku dari keluarga mereka. Orang begitu. Ini siapa Pak? Ya maksudnya di keluarga. Oke, berarti sebetulnya ini ada konfliknya dengan keluarga. Iya. Di awal. Datang, dia membawa ultimatum, katanya tidak boleh pindah. Dia sebetulnya maksud orang yang bersikeras waktu itu supaya Tengku Hasan tidak boleh pindah. Ya, jadi. Berarti posisi Bapak pada akhirnya digantikan oleh siapa Pak? Jadi waktu itu ya digantikan. Dan apa alasan menurut Bapak? Apa alasan Tengku Hasan Ditiro memilih untuk menggantikan Bapak? Tengku Hasan Ditiro masa itu dia agak sebetulnya sudah kebetulan dia pun sudah tidak begitu kuat lagi. Jadi banyak peranan-peranan yang itu sudah diputuskan oleh orang-orang di sekitar dia. Maksudnya oleh Zaini Abdullah. Dan tidak begitu kuat tuh karena apa? Kondisi fisik kah atau secara politis? Fisik dia sebetulnya. Sampai dia dapat sakit, sampai dia dapat stroke, itu sesudah dia dapat stroke memang dia sudah macam nyanyuk begitu. Sampai pernah dia nggak tahu lagi orang-orangnya dekat dengan dia tak kenal lagi. Dia pernah misalnya makan makan nasi dengan pisau begitu. Jadi memang dia stroke sampai begitu. Berarti apa kalau bisa nggak dikatakan bahwa sebetulnya memanfaatkan figur Hasan Ditiro? Iya, boleh dikatakan begitu. Jadi semua keputusan-keputusan mereka seolah-olah ini yang dibuat oleh Tengku Hasan. Padahal itu mereka di balik itu. Iya, seperti misalnya contohnya waktu Heri Dunan Center itu dia dibawa selalu di mana-mana ada perlindungan, seolah-olah beliau ada di dalam kamar. Tapi tidak ada fungsi sama sekali di dalam perlindungan, tidak ada. Dan sejak itu memang tidak ada lagi tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh beliau sendiri. Tapi secara personal hubungan Bapak dengan Tengku Hasan Ditiro masih baik? Pernah saya berjumpa dengan beliau sendiri satu kali di supermarket gitu. Itu kebetulan jumpa dengan saya, dengan anak saya, itu keluarga saya sudah datang. Jadi beliau baik dengan saya, nggak ada apa-apa, beliau masih kenal dengan saya. Dia terus salah dengan saya, bilangnya ini anak ya, oh ya udah besar kan dia.
karena dia pun nggak pernah tengok itu anak yang lahir di Sweden. Jadi dan saya dengar perjumpaan saya dengan dia itu dikasih tahu, padahal waktu itu sudah saya nggak lagi ikut aktif di kalangan mereka, ditimbulkanlah fitnah macam-macam. Seperti apa Pak fitnah? Misalnya saya, Dr. Hussein ini sudah kaya, nggak perlu lagi dengan perjuangan, sudah bekerja sama dengan Indonesia, berapa ribu banyak, macam-macam itu. Jadi semua orang katanya menganggap saya memang sudah jadi memang orang sudah meninggalkan perjuangan begitu. Kemudian setelah akhirnya Bapak berpisah, apa yang Bapak lakukan? Nah, jadi tidak ada sebetulnya, saya nggak membuat satu timbulnya sebetulnya kenapa timbul MPGAM? Ya, sebenarnya pertanyaannya itu yang banyak timbul pertanyaan. Dan MPGAM itu selalu dikait-kaitkan dengan saya pribadi, seolah-olah saya sudah membentuk satu GAM tandingan, yaitu dengan nama MPGAM. MPGAM itu sebetulnya kepanjangan artinya MPGAM artinya itu Majelis Pemerintahan GAM. Nah, itu dibentuk di Malaysia, bukan di Sweden. Di Malaysia, saya tinggal di Sweden. Jadi dibentuk oleh, kebetulan siapa yang membentuk MPGAM? Sebenarnya orang-orang ini GAM yang ada di Malaysia yang dikejar-kejar oleh grup. Kenapa dikejar Pak? Iya, sebabnya mereka menganggap itu tadi perpecahan yang di Stockholm yang begitu kecil sebetulnya sudah menjadi meluas dan menjadi besar, seolah difitnah. Itu seperti saya bilang tadi, seolah-olah saya sudah melawan kekuasaan. Artinya melawan ini Aceh mereka sendiri, jadi saya sudah bekerja sama dengan TNI dan segala macam tadi. Jadi mereka yang di Kuala Lumpur juga dikategorikan sebagai orang-orang saya atau pengikut saya. Padahal itu tidak benar. Sebagian mereka itu merasa memang mereka harus membentuk kelompok. Juga mereka berpendapat bahwa ini kekuasaan sebetulnya sudah dalam keadaan nyanyuk. Apa tuh Pak? Nyanyuk. Sakit. Okay. Artinya nggak begitu fresh lagi untuk memimpin. Stroke tadi ya? Iya, karena stroke tadi. Jadi itu makanya dibentuk satu majelis pemerintahan. Jadi ini coalition group, suatu koalisi untuk selama sebagai badan pemerintahan. Selama ini kita artinya dapat pilih seorang siapa yang akan kita pilih sebagai pemimpin yang baru. Ya. Jadi itu motif daripada MPGAM sepanjang yang saya ketahui. Jadi kami menyetujui terbentuknya MPGAM dengan tanpa bermaksud untuk menyingkirkan figur Hasan Tira sendiri. Tidak, malah mereka MPGAM ini mengakui kekuasaan sebagai pimpinan mereka. Ya, tapi tidak mengakui sebagai Perdana Menteri. Jadi perbedaannya hanya ada di situ. Di situ. Jadi timbullah begitu sampai konflik ini meruncing sampai klimaksnya, sampai dibunuh Tengku Zulfari ditembak di restoran di Kuala Lumpur. Jadi begitu ceritanya, bukan hanya di Kuala Lumpur, sampai di Aceh sendiri ada orang-orang yang dibunuh hanya dituduh bahwa ini orang Dr. Husaini. Padahal saya tidak kenal dengan orang mereka tidak pernah berhubungan dengan saya, tapi mereka jadi korban. Itu yang saya sangat sedih sebetulnya. Melihat kondisi Aceh saat ini di bawah Partai Aceh itu seperti apa? Maaf saya tidak jawab itu tadi, sorry saya sudah. Oke. Jadi bagaimana ini apakah misi awal itu mengenai kesejahteraan rakyat Aceh itu sendiri itu tercapai gitu Pak mungkin? Ya, apa yang saya lihat di dalam pandangan saya yang itu dari luar,
saya melihat banyak sekali konflik-konflik yang tidak diselesaikan dalam masyarakat Aceh. Sehingga konflik ini berlanjutan. Konflik internal Aceh. Sebetulnya, menurut hemat saya, ini yang perlu diselesaikan lebih dulu. Di dalam internal di Aceh. Kita lihat aja sekarang antara sesudah ini konflik antara ini pemilihan gubernur dengan grup ini saja mereka nantinya tidak dapat diselesaikan dengan demokrasi. Coba aja bagaimana seorang bekas gubernur dipukul di depan tamu-tamu, itu satu perbuatan yang tidak terhormat sama sekali kan. Sudah macam main koboi aja. Apa nggak ada undang-undang? Berarti kalau Bapak melihat, apakah bisa disimpulkan kalau mereka mungkin hanya mementingkan kepentingan sendiri? Ya, kelihatannya begitu. Artinya dari laporan dari lapangan, dari orang-orang yang pulang ke Aceh yang dibilang begitu semua, ya ada semuanya diborong oleh ya orang PA gitu. Kekuasaan sebetulnya Aceh ini sebetulnya milik rakyat Aceh sendiri. Jadi kalau ada sekarang mau dibuat seorang pemimpin yang baru, sebetulnya dia harus dipilih. Bagaimana dia bisa mengklaim dia sebagai misalnya sedangkan dia bukan. Bagaimana dia bisa mengklaim dia sebagai yang cuman ya ada Tengku Hasan. Kalau begitu kedua sepatutnya. Sebelum itu kan nggak ada wali negara. Apa namanya itu Tengku Cik Muhammad Saman, dia memang panglima perang. Digelar dengan bawa Karam, Maulana, Al-Mudabbir, Al-Malik. Jadi nggak dibilang sebagai wali negara. Yang mengambil titel wali negara sebetulnya Tengku Hasan Dijerau. Dia ada hak untuk seperti yang dia bilang, yang dia nyatakan, karena dia dari keluarga Dijerau. Keluarga Dijerau yang lain nggak ada yang muncul, ya dia yang muncul. Oke, makanya dia layak lah ya. Iya. Tapi kalau Malik Mahmud dia satu hari pun tidak pernah pergi ke hutan. Oke. Bagaimana sekarang dia yang ambil itu posisi itu sebagai dia katakan dia, saya wali negara yang dasar apa? Saya berpikir demikian, saya nggak tahu apa dia dasar dia. Tapi kalau rakyat Aceh menerimanya, ya terserah kepada rakyat Aceh. Kalau Bapak melihat nantinya ke depan dengan kondisi politik yang seperti saat ini, apakah kedamaian itu masih akan ada gitu Pak? Itu yang saya takutkan seperti saya bilangkan tadi. Sebetulnya di Aceh sekarang yang paling besar tadi adalah konflik internal masyarakat Aceh sendiri. Itu maka timbul macam protes ini, protes itu, rakyat merasa tidak aman, rakyat merasa ini seperti ada yang saya bilang tadi, pembunuhan kepada orang di kalangan masyarakat Aceh sendiri, seperti dibunuhnya Tengku Dul Fahri, dibunuhnya Tengku Haji Usman tadi, dan lain-lain seperti pembunuhan terhadap Profesor Safwan Idris, pembunuhan terhadap Dayan Daud, Hanafiah Norway. Itu semua tidak pernah diusut, tidak pernah dibawa ke pengadilan. Jadi rakyat terasa tercekam, takut. Kalau begini rasanya siapa yang berarti nggak ada satu tindakan terhadap ini penganiayaan kepada rakyat. Sampai seorang ulama boleh diturunkan dari sedang membaca khutbah. Bagaimana? Itu tidak ada lanjutan daripada saya. Patutnya itu mesti dihukum menurut undang-undang. Seperti misalnya dipukul seorang mantan gubernur, masa nggak ada konsekuensinya? Ya memang Aceh ini seperti dipimpin oleh preman-preman begitu aja. Siapa yang kuat tinjunya, ya dia yang punya kuasa. Tentang bendera itu sendiri gimana Pak? Dan kanun yang baru ini kan mereka juga ingin mengesahkan bendera. Iya.
Mengenai bendera, bendera itu sebetulnya sebagai lambang pemersatu kan. Jadi seperti ini memang apa namanya itu yang diusulkan oleh PA sekarang itu memang bendera GAM sebetulnya. Itu bendera merah dengan bulan bintang itu memang bendera GAM sebagai bendera perjuangan GAM yang dicipta oleh Tengku Hasan Titiro waktu kita 1976 sama-sama. Itu memang sekarang kalau ini bendera ini sudah melawan daripada maksud semula artinya sebagai maksud, sekarang jadi malah jadi memecah belah antara orang Aceh. Jadi kan sebagian katakan misalnya dari orang Gayo seperti mengatakan itu bukan sebagai artinya tidak mewakili semua golongan daripada masyarakat Aceh. Ya, tidak mewakili, mereka tidak mengakui bahwa itu sebagai bendera Gayo misalnya, atau dari yang selatannya begitu. Yang lain. Yang kedua, ada satu lagi berpendapat bahwa misalnya dari SNLF sendiri, maka mengatakan bahwa itu bendera sebetulnya itu bendera perjuangan kami tidak layak untuk dibuat sebagai bendera di bawah NKRI katanya. Jadi saya pikir dalam keadaan ini konflik ini kita ambil jalan tengah kalau saya pribadi ya lebih bagus kita ambil suatu bendera atau lambang untuk NAD ini ya suatu lambang yang diterima oleh seluruh rakyat Aceh. Misalnya kita ambil sebagai bendera Iskandar Muda misalnya. Jadi kalau menurut Bapak bendera yang saat ini itu tidak pantas, tetapi ada itu tadi bendera yang lain yang lebih pantas. Tapi bahwasannya ada bendera itu sendiri tidak masalah. Iya, saya bukan mengatakan tidak pantas. Kalau bendera ini menimbulkan konflik, ya kan? Kita jangan paksakan dia sebagai artinya untuk sebagai bendera kita semua. Kan ini memang jelas. Ini memang timbulnya bukan masa kerajaan Aceh dulu. Ini kan masa 76. Timbulnya kan 76. Dengan ada stripe apa semua itu jelas-jelas itu memang bendera perjuangan Aceh. Jadi kalau ini menimbulkan konflik di antara kita sendiri, ya kenapa mesti kita teruskan, mesti kita paksakan itu? Sempat dikatakan bahwa kalau dari dulu Tengku Hasan pernah membuat pedigree, iya. Dan kalau Tengku Hasan tidak ada, sebenarnya pedigree-nya lanjut ke Bapak ya. Itu ada ya di dalam di dalam Prize for Freedom itu jelas. Itu memang pedigree-nya itu jelas dituliskan di dalam buku itu bahwa sewaktu beliau mau keluar negeri, jadi beliau memikirkan, kalau ini kejadian apa-apa nanti di bagaimana kalau terjadi kejadian apa-apa kepada saya, maksudnya kepada beliau, jadi siapa, bagaimana ini? Jadi waktu itu ya pimpinan tertinggi sesudah artinya Tengku Hasan Titiro waktu itu Dr. Muhtar Hasbi. Kalau beliau gugur, jadi yang menggantikan yaitu Tengku Ilyas Lebeh sebagai penggantinya. Kalau Tengku Ilyas Lebeh ini juga misalnya gugur juga, sudah itu giliran saya. Baru giliran. Berarti kalau secara pedigree yang dibuat dulu, sebetulnya Dr. Zaini setelah Bapak ya? Iya. Itu yang dibuat oleh Tengku Hasan Titiro. Apa sih sebetulnya menjadi harapan dari Bapak sendiri gitu untuk Aceh ke depannya? Saya ingin itulah seperti saya bilang tadi, dari sudah lama sekali saya ingin sebetulnya kalau bolehlah kita orang Aceh ini begitu besar konflik sebetulnya, 30 tahun konflik kita dengan RI, dengan dengan ini dapat kita selesaikan. Kenapa konflik sesama sendiri nggak bisa diselesaikan? Itu kan aneh. Dengan dulunya bukan main kita bilang kita kecam macam-macam, tapi hari ini kita sudah berpelukan. Tapi dengan kawan sendiri, dengan bangsa sendiri, mungkin ada hubungan famili lagi. Nggak bisa duduk bersama begini. Artinya buka hati begini, oke. Apa yang mau itu? Kenapa nggak bisa? Dia yang saya sayangkan, bukan saya. Saya ada perbedaan pendapat.
Oke, ada saya perbedaan pendapat dengan. Oke, ya saya dengan dia. Oke, kita datang. Oke, dulu sini. Panggil saya. Apa salah saya? Kita jangan libatkan anak-anak muda, generasi yang besok, generasi mendatang, sampai mereka seolah ini persoalan yang sudah turun-temurun. Itu yang saya sayangkan. Saya nggak mau itu terjadi. Kalau salah saya, hukum saya. Jangan sampai dilibatkan anak-anak ini.